Bisa minta yang lain aktifkan ya kameranya. Okay. Shalom, good evening, and happy Sabbath day. Praise the Lord, due to His grace and eternal love, we can gather here to have the Vesper worship. With love and sincerity, we hope all of us can turn on the camera. Before beginning our worship, let us have a silent prayer to invite the Holy Spirit. Okay, let's listen to the opening song delivered by Kezia from grade 8-2. Kezia. Shit. Okay, the opening prayer will be led by Myrtle from grade 8-1. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for blessing to us. Now we will start our Vesper news in this today. Please bless us to listen and to remember all the word as well. Forgive us in our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, hallelujah. Let us listen to the special song delivered by Dalton and Shalomita Suditonga to the video. A special song delivered by Dalton. Wait 1 minute. Oh yeah, okay. Thanks for the beautiful special song. Now we're going to listen to the testimony delivered by Audrey from grade 7-2. Hello everyone, thank you for the opportunity today. Our theme for our Vesper is Orang Tua adalah Guru yang Pertama. My personal experience
is my mother telling me to buy ingredients for baking a cake. At that time, I was at grade 5 or 6 maybe, and I was really nagging. I just want to play with my friends and talking to them, just having fun. And one day, my mother tell me, Dre, ke warung dong, beliin bahan-bahan untuk mama beli kue. And I was video calling with my friends, and I said, tunggu mah, nanti aja, aku lagi ngobrol sama teman. But my mom was begging me to buy the ingredients for her cake, and because she begged me for it, I kind of get mad, and I just take the money and just go. And when I went there, I was really confused, and I don't know what to buy because I didn't listen to her. I just was mad because she was bothering me when I was video calling with my friends. So I just take the money and just go. And at the store, I just buy randomly. I don't know what to buy because I was just so mad at her. So I just buy like everything that I guess I need. And when I got home, I know I'm gonna be get grounded by her, and she was very disappointed at me because why didn't listen to me? Because I just want to play with my friends, and I never want to listen to my mother. And then because I was mad at her, I talk back to her. I say, lagian mama kenapa nggak kasih tahu aku, catetin dong buat aku. I say like that. And you know how mothers like mad, they exploded. They say, kamu kalau dengerin mama lain kali nggak usah main HP lagi ya. So she take my laptop and my phone away, so I can't do anything. But I didn't think much about it because I just hate her at that time because she was so annoying to me. She was just so bothering me so much until I just can't stand up her. And then a little after that, in the afternoon, I saw my mom holding this amazing big cake. It was called regal cake, pudding regal cake, and I was like, what's that for? Okay, buat apa itu? Terus kata mama, my mom said, it's for our family to eat it. Aku langsung, it's for ours, it's for our family? And my mom said, yes, you want it, ambil. So I was just so shocked because it was actually for me. The cake was actually for me, my sister, and my dad. But at the time, I eat almost everything because I love regal. And my mom know that at that time, I was a lover of cake and pudding. So my mom was like, just wanted to help me, like making cakes or whatever, but I didn't listen to her. And I feel very guilty. And that's when I learned that I have to be passionate and have a mature attitude from my mother. So almost everything I learned is from my mom and my dad. Example, like I learned how to pronounce good words and how to give something to my friend or others with our right hands. And she teach me about how to give advice to one another and just sharing our own opinions and always be respectful. And maybe sometimes our parents are very strict to us. Maybe sometimes our parents just don't let us do the stuff that we want to do. We just want our own freedom. But our parents are always know what's the best for us because no parents want the worst for their child. Our parents are always the one who speak up about our life and always know what's the best. And we shall all love our parents no matter what. They are heroes in our life, and we always should be thankful if we still have them because not everyone is lucky to have their parents in their life. So honor them, give them kindness, and respect them. Thank them for everything they give in their life. Just like how the Bible said in Deuteronomy chapter 6, verse 15, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. Thank you. Thank you for a nice testimony. We have to love our parents no matter what because they already gave everything to us. Now,
Let's prepare our heart and focus our mind for God's words delivered by Amanda from grade 9. Oke. Selamat. Aku share screen dulu ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Udah. Oke. Sudah, Kak. Selamat malam dan selamat sahabat kepada guru-guru dan juga teman-teman sekalian yang telah menghadiri. Sahabat Amanda cantik. Oke. Pembahasan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini masih dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab dari pasal 2 yang judulnya Orang Tua Adalah Guru yang Pertama. Sebelumnya saya berterima kasih banget tadi sama Audrey atas kesaksiannya yang luar biasa banget, berharga banget ya. Aku tadi sampai tersentuh mendengarkannya gitu. Ya pokoknya keren lah. Selanjutnya saya akan kembali ke firman Tuhan yang akan saya bawakan. Judulnya Orang Tua Adalah Guru yang Pertama. Di sini dikatakan bahwa orang tua harus mengerti tanggung jawab mereka. Ibu dan bapak harus menjadi guru yang pertama bagi anak-anak mereka. Dunia ini penuh jerat bagi orang-orang muda. Apa saja jerat bagi orang muda itu? Banyak sekali orang yang tertarik dengan kehidupan yang mementingkan diri sendiri dan kepelisiran yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka tidak dapat melihat akibat yang buruk saat mereka memilih jalan yang kelihatannya adalah jalan yang menuju kebahagiaan. Melalui pemanjaan selera dan hawa nafsu, banyak juga orang yang membuang waktu dan tenaga. Banyak juga orang yang binasa karena hal tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa orang tua itu harus kembali mengingat tugas mereka. Sebelum anak itu dilahirkan pun, persiapan sudah harus dimulai agar anak itu berhasil melakukan peperangan menghadapi kejahatan. Orang tua membutuhkan hikmat yang lebih dalam setiap langkah mereka, sehingga mereka dapat mengerti bagaimana mendidik anak dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan yang lebih tinggi dan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Selanjutnya, dikatakan pendidikan anak itu adalah satu hal yang penting dalam rencana Allah. Orang tua tidak boleh mengabaikan atau menganggap remeh pekerjaan mendidik anak mereka. Di situ saya ada buat tanda miring bahwa pekerjaan mendidik anak itu harus menjadi prioritas utama dalam pekerjaan orang tua. Suatu pikiran yang sehat dan tubuh yang sehat itu harus menjadi tujuan utama bagi setiap orang tua. Orang tua dan anak-anak pun dikatakan harus menggunakan banyak waktu untuk mempelajari dengan saksama hukum yang mengatur kehidupan. Sehingga saat mereka terjun ke dunia ini, mereka dapat melakukan hal yang baik kepada teman-teman sepergaulan mereka. Banyak yang mengaku pengikut Tuhan, tetapi telah mengabaikan tugas dalam suatu rumah tangga. Mereka tidak menyadari betapa suci dan pentingnya tugas yang diletakkan Allah dalam tangan mereka untuk mendidik anak mereka agar dapat melawan godaan yang seringkali menjerat kaki orang muda. Selanjutnya, dikatakan bahwa kerjasama dengan Allah itu perlu. Di sini tidak saya tuliskan di slide, diceritakan bahwa Yesus itu tidak meminta agar murid-muridnya dipindahkan dari dunia ini, dunia yang penuh dosa dan jerat ini. Tetapi dia berdoa supaya murid-muridnya ini boleh dipelihara dan tidak menyerah untuk melawan godaan yang seringkali mereka hadapi. Dan doa yang seperti itu haruslah menjadi doa setiap bapak dan ibu bagi anak-anaknya. Tetapi selain berdoa, orang tua juga harus mendidik dan tidak membiarkan anak-anak mereka berbuat sesuka hati mereka.
Karena Allah itu dikatakan tidak dapat memelihara anak-anak dari kejahatan kalau orang tua tidak bekerja sama dengan dia. Kalau orang tua mau melakukan pekerjaan mereka dengan iman, sambil berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan membawa anak-anak mereka itu kepada Allah. Mereka akan berhasil membawa anak-anak mereka itu kepada Allah. Selanjutnya di sini, bagaimana sepasang suami istri memenuhi tanggung jawab mereka. Di sini diceritakan mengenai Zakaria dan Elizabeth, yang kita tahu mereka sudah tua, dan seorang malaikat dari surga datang untuk memberikan petunjuk kepada mereka, bagaimana mereka harus melatih dan mendidik anak mereka, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan Allah dalam menyediakan seorang pesuruh untuk memberitakan kedatangan Yesus. Sebagai orang tua, mereka bisa saja berpikir bahwa si Yohanes ini dia itu adalah orang yang akan dipilih Tuhan. Pasti mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi bukan seperti itu. Mereka tetap mau bekerja untuk mendidik anak mereka. Yohanes ini adalah anak yang lahir pada masa tua mereka. Dia adalah seorang anak mujizat, dan Yohanes ini adalah seorang anak yang istimewa. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Zakaria dan Elizabeth ini tetap mau mendidik si Yohanes ini walaupun dia telah dipilih untuk memberitakan tentang kedatangan Yesus. Orang tua itu tidak berpikir demikian. Mereka pindah ke suatu tempat yang terpencil di negeri itu, di mana anak mereka tidak akan terbuka kepada penggodaan-penggodaan yang ada di kota besar, atau terpengaruh untuk menyimpang dari nasihat dan petunjuk yang mereka berikan kepadanya sebagai orang tua. Mereka melaksanakan bagian mereka di dalam pengembangan suatu tabiat dalam diri anak itu, yang di dalam segala hal akan memenuhi tujuan yang ditetapkan Allah dalam hidupnya. Selanjutnya dikatakan bahwa anak itu harus dianggap sebagai suatu hal yang dipercayakan. Para orang tua harus menganggap anak-anak mereka sebagai sesuatu yang dipercayakan Allah kepada mereka untuk dididik bagi kekeluargaan yang di surga. Didik mereka di dalam takut dan kasih akan Allah, karena takut akan Allah itu adalah permulaan dari hikmat. Selanjutnya, orang tua itu harus memenuhi syarat sebagai guru-guru rohani. Pekerjaan orang tua yang amat sangat berarti itu seringkali diabaikan. Tuhan memanggil anak-anak dan mereka harus dituntun kepadanya untuk dididik di dalam kebiasaan yang rajin, rapi, dan teratur. Pekerjaan itu harus dimulai sebelum setan menaburkan benih-benihnya di dalam hati mereka. Karena kebiasaan yang rajin, rapi, dan teratur itu adalah disiplin yang dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya adalah persatuan di antara orang tua itu perlu. Suami dan istri harus bersatu dengan erat sekali dalam pekerjaan mereka di sekolah rumah tangga. Mereka harus lemah lembut dan berhati-hati dalam kata-kata mereka, agar jangan membuka pintu kepada penggodaan yang mengundang setan untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Mereka harus manis budi dan sopan terhadap satu dengan yang lain, sehingga mereka dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang satu harus menolong yang lain untuk membawa ke dalam rumah tangga suatu suasana yang menyenangkan dan baik. Dan di sini, martabat sebagai umat Tuhan harus selalu dijunjung tinggi. Selanjutnya, guru yang khusus diberikan kepada setiap anak. Di sini dikatakan bahwa ibu harus selalu berdiri di tempat yang terdepan di dalam pekerjaan untuk mendidik anak-anak. Jadi guru yang khusus yang diberikan kepada setiap anak-anak itu adalah ibu dari masing-masing anak. Lalu selanjutnya, suatu pendidikan yang lebih luas dari sekedar petunjuk. Para orang tua harus mempelajari pelajaran penurutan yang ketat kepada suara Allah
dan berkata-kata melalui firman-Nya. Dan jika orang tua mempelajari hal ini, maka mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati dan menurut, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Inilah pekerjaan yang harus dilaksanakan di dalam setiap rumah tangga. Pendidikan ini berarti lebih dari sekedar petunjuk. Selanjutnya, pekerjaan yang sembarangan tidak berkenan. Pekerjaan yang sembarangan di dalam rumah tangga tidak akan terlepas dari pengamatan di dalam penghukuman. Iman dan perbuatan harus digabungkan oleh para orang tua yang takut akan Tuhan. Sebagaimana Abraham, dia memerintahkan rumah tangganya untuk menurut dia. Demikian pula setiap orang tua harus memerintah rumah tangganya untuk menurut mereka. Ukuran yang harus ditegakkan oleh setiap orang tua telah diberikan, yaitu mereka harus memelihara jalan Tuhan. Setiap jalan yang lain selain jalan Tuhan itu bukan menuntun ke kota Allah, tetapi ke tempat si pembinasa. Di sini dikatakan juga, biarlah para orang tua memeriksa kembali pekerjaan mereka. Maukah orang tua memeriksa kembali pekerjaan mereka dalam mendidik dan melatih anak mereka dan mempertimbangkan apakah mereka telah melaksanakan tugas mereka seluruhnya dalam pengharapan dan iman agar supaya anak-anak ini bisa menjadi suatu mahkota kesukaan pada hari Tuhan? Sudahkah mereka berusaha sedemikian rupa demi kesejahteraan anak-anak mereka sehingga Tuhan dapat memandang ke bawah dari surga dan oleh karunia Roh-Nya menyucikan usaha mereka? Para orang tua, ini adalah kesempatan bagimu untuk mempersiapkan anak-anakmu menjadi suatu manfaat yang paling tinggi dalam kehidupan yang sekarang ini dan untuk menikmati pada akhirnya kemuliaan yang akan datang. Melalui firman ini, saya mengambil 3 kesimpulan yang mungkin yang harus kita hidupkan dalam keseharian kita. Yang pertama, kita telah mengerti bahwa guru-guru yang pertama itu adalah orang tua. Dan dikatakan orang tua tidak boleh lalai di dalam pekerjaannya untuk mendidik anak-anak mereka. Karena dikatakan pekerjaan mendidik anak harus menjadi prioritas utama dalam pekerjaan orang tua. Juga dikatakan orang tua harus memiliki kerjasama dengan Allah. Karena kalau misalnya orang tua tidak bekerja sama dengan Allah, Allah tidak dapat menolong mereka. Jadi diperlukan kerjasama antara Allah dan orang tua, sehingga Allah pun dapat menolong menjaga anak-anak dan menjauhkan dari segala godaan-godaan yang di dunia ini. Dan pelajaran ini bukan hanya bagi orang tua saja, tetapi bagi kita juga, teman-teman, sebagai anak-anak, kita harus menghormati guru-guru kita. Bukan hanya guru-guru kita, maksudnya guru kita yang pertama, orang tua kita. Seperti di dalam Keluaran 20 ayat 12, kita bisa membuka kitab kita masing-masing, atau mungkin udah ada yang hafal ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita sebagai anak-anak harus menghormati guru kita dimanapun kita berada. Baik itu di sekolah, di gereja, di tempat lain, khususnya orang tua kita yang ada di rumah. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita, dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing, dan terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan memberkati. Thank you, Amanda, for the sermon. To check our understanding on the material which has just been delivered, we will have a quizzes presented by Ma'am Winda. Halo semua. Ya, pasti semua perhatikan ya. Jadi pelajaran kita bukan hanya untuk kita, ternyata untuk orang tua kita di rumah juga ya. Pasti ada yang dengar kan? Oke. Baik, kita mulai kuis ya. Kodenya, belum ada kodenya, sorry.
10 pertanyaan seperti biasa. Linknya, Mem. Oke, siap. Di link sini ya. Suaranya lucu nih. Oke, kita lihat sama-sama. Bentar ya, Mem share screen dulu. Mem nggak tahu ya, kenapa kalau Mem share screen suka muncul kayak gitu. Mungkin ada yang tahu ya? Oke, 28 orang. Masih ada lagi. Itu notif masuk, Mem, mungkin. Notif orang yang masuk gitu. Oke. Oke, ada kita lihat ya yang sudah join. Ada Miracle, Sasi, Yuli, Sakaria, Myrtle, 54 53 orang kalau nggak salah di sini. Oke, 4 guru. Oke, ya. Ini ya nama-namanya. Oke. Ini ada Jaden, ini anak SD, tapi dia dengerin dari tadi. Ya. Oke. Jadi kita jumlahnya 38 ya. Ayo yang lain masih ditunggu. Ada 40 lebih peserta ya. Tadi Mem lihat kita sampai 59 partisipan. Setiap minggu bertambah ya. Kemarin 52. Oke. Mohon nggak ada yang pakai 2 akun ya, 1 aja ya. Oke, Stephen Pedro, mana yang dipakai? Boleh dijawab, Stephen. Oh, Pedro ada 2, sorry. Berarti ini Stephen Pedro yang kelas 8, ini Pedro yang kelas 7 ya? Kalau Ya, nama betul, saya yang betul. Stephen Pedro. Oke, sip. 45, masih ada lagi kah? Atau kita sudah mau mulai? Mulai aja, Mem. Oke, kita mulai ya. 46 partisipan. Masih ada. Oke, memang mute karena musiknya nanti mengganggu. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak. Harus jujur.
Kalau yang namanya kayak cuma oh gitu nggak diakui ya. Soalnya nggak tahu siapa ya. Nah, yang oh ini nih. Apa masih ada lagi yang lagi ngerjakan? Oke, masih ada Rachel ya. Yang belum pernah salah. Kalau sudah pernah salah kan otomatis gugur ya. Elkia sudah, Mem. Oh, sudah. Hanya salah 2 doang. Di peringkat 21 saya. Oke. Terima kasih ya. Apa kita tutup atau masih ada yang lagi mengerjakan? Kita nggak bahas soal tunggu aja, Mem. Takutnya ada yang belum. Kasihan. Oke. Kita nggak bahas soal ya, karena soalnya jelas ya. Nggak ada kesalahan di soal ya. Ya, hanya salah pencet doang. Jadi Oh salah. iya. Mem, Fernando cuma pakai 1 akun ya, Mem? Iya. Oke, masih ada yang mengerjakan. Kita lihat. Oke. Masih ada yang lagi kerja, membiat belum ada salahnya. Si Kirsten. Kita tunggu dia ya. Soalnya membiat kalau yang lain sudah ada salahnya. Ya, oke. Oke, berarti kita dapat ya. Kita akhiri. Selama ini pembicaranya nggak pernah ini ya, nggak pernah buat soal ya. Jadi ini pure ya, semua dengar bahannya sama ya. Jadi Nadia, Giana, dan Amanda. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga bermanfaat ya untuk apa yang kita dengar. Oke, kita akhiri, kita lihat sama-sama di sini. Kembali ke MC ya. Okay, thank you, ma'am. To end our festival worship, let's listen to the closing song delivered by Kezia from grade 8-2, and then closing prayer delivered by Sergio from grade 7-1. Okay, let's sing I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back.
Thank you, Kezia. Closing prayer delivered by Sergio from grade 7-1. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your word. Bless us to be faithful, obedient, wise, and smart. We want to be obedient to our parents and teachers. Help us to be good children. Help us to keep our Sabbath holy. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. This is the end of our Vesper worship on this Sabbath day. I will turn to the host. Thank you and God bless us all. Thank you Amanda, thank you Yuli. Mungkin ada pengumuman dari kepala sekolah, disilahkan. Foto dulu ya, foto, ayo. Ya, sambil nyalakan kamera. Ya. Nyalakan Besok kamera. kita chapel ya. Dulu. Jangan lupa, chapel Sabat jam 7 sudah mulai ya. Untuk partisipan, 10 menit sebelum acara dimulai sudah join ya. Sabar ya. Slide kedua ya. Ada 3 slide. Slide kedua. Tolong kameranya dibuka. Kamu tidak tahu di slide keberapa. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Slide ketiga, 1. Ayo kamera juga dibuka dulu. 1, 2, 3. Oke. Saya mau dikirim nggak? Saya udah foto duluan tadi. Ya udah selesai. Oke. Ayo selamat Sabat. Thank you. Terima kasih. Selamat Sabat. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Terima kasih semua ya. Thank you. Sampai ketemu chapel besok pagi. Besok pagi chapel. Thank you semua. Thank you Memni untuk penerjemahnya. Thank you Memni. Welcome. Thank you Yuli. Yuli, don't forget share the rundown chapel Yuli. Oke, ma'am. Yuli juga MC besok. Yuli. Ya, untuk yang kesaksian besok udah di ini enggak, Mem? Udah didengar enggak yang kesaksian besok? Iya.